Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 23 akan melakukan presentasi tugas UTS kami. Kelompok kami beranggotakan saya yaitu Ijmarul Lailia dengan NIM akhir 018 dan teman saya. Saya Karistanti Skarlangit Suryadewi dengan NIM akhir 014. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu menghitung gaji di sebuah universitas dengan beberapa kelas. Kelas induknya yaitu kelas pegawai. Kelas pegawai memiliki variabel NIP, nama, alamat, dan masing-masing memiliki tipe data string. Kemudian kita membuat publik pegawai dengan parameter NIP, nama, dan alamat. Kemudian kita disnip sama dengan NIP, disnama sama dengan nama, disalama sama dengan alamat. Dis digunakan untuk merepresentasikan objek dari kelas induknya, yaitu kelas pegawai. Selanjutnya adalah kita membuat public void set nama dengan parameter nama. Kemudian disnama sama dengan nama. Setelah itu kita membuat public string get nama, kemudian kita return nama. Selanjutnya membuat public void set NIP dengan parameter NIP, kemudian disnip sama dengan NIP. Setelah itu public string get NIP dengan return NIP. Untuk get gaji yaitu public integer get gaji dengan returnnya 1.500. Return 1.500 karena gaji pokok pegawai yaitu 1.500. Selanjutnya ada kelas dosen. Kelas dosen itu merupakan anak dari kelas pegawai. Sehingga public kelas dosen extend pegawai dengan variabel jumlah SKS dan tarif SKS dan masing-masing mempunyai tipe data integer. Oke. Tarif SKS ini kami buat per SKS yaitu 120.000. Kemudian kita public dosen string NIP, string nama, string alamat. Kemudian super NIP, nama, dan alamat. Menggunakan super karena merepresentasikan objek dari kelas induknya yaitu kelas pegawai. Selanjutnya kita public void set SKS dengan parameter jumlah SKS, dis jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Selanjutnya adalah get gaji. Public integer get gaji dengan pada public get integer gaji ini kami membuat perhitungan jumlah gaji dengan jumlah gaji dikali tarif SKS, sehingga kita dapat return jumlah gaji ditambah super get gaji. Super get gaji dari kelas pegawai. Kelas selanjutnya adalah kelas staff. Pada kelas staff juga merupakan anak dari kelas induk pegawai, sehingga public class staff extend pegawai dengan variabel jumlah kehadiran dan tarif harian yang bertipe data integer. Tarif harian kami beri nilai yaitu 50.000. Selanjutnya adalah public staff dengan parameter NIP, nama, dan alamat. Menggunakan super NIP, nama, dan alamat karena merepresentasikan objek di kelas induknya yaitu kelas pegawai. Selanjutnya adalah kita men-set kehadiran dengan menggunakan public void set kehadiran dengan parameter jumlah kehadiran. Dis jumlah kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Selanjutnya get gaji pada kelas staff yaitu public integer get gaji, menghitung integer jumlah gaji sama dengan jumlah kehadiran dikali tarif harian. Kemudian kita mereturn jumlah gaji ditambah super get gaji dari
kelas pegawai. Kemudian kelas daftar gaji. Kelas daftar gaji ini menggunakan array sehingga pegawai, array, list pegawai, kemudian ada integer total pegawai, dan kita inisialisasi bahwa jumlah pegawai saat ini 0. Public daftar gaji berisikan parameter total gaji, maka list pegawai sama dengan new pegawai dalam kurung total pegawai. Selanjutnya adalah public void add pegawai yang berisikan list pegawai dalam kurung jumlah pegawai saat ini sama dengan jumlah pegawai saat ini terus bertambah, seperti itu. Public void add pegawai digunakan untuk menambah elemen ke dalam list pegawai tersebut. Selanjutnya adalah untuk memprint semuanya, menggunakan public void print semua gaji. For integer, P sama dengan 0, P kurang dari jumlah pegawai saat ini, P terus bertambah. Kemudian membuat sistem outprint nama ditambah list pegawai .get nama itu untuk memberikan nama untuk memasukkan nama. Selanjutnya sistem outprint nip plus list pegawai get nip untuk memberikan nip. Selanjutnya adalah sistem outprint mendapatkan gaji ditambah list pegawai get gaji untuk memasukkan dan menambahkan gaji. Selanjutnya pada main class-nya, kita men-set satu-satu yang ingin ditampilkan. Seperti ini, staff sama dengan staff sama dengan new staff yang berisikan set nama. Kita men-set, kita misalkan bahwa nama staff tersebut adalah Putu, selanjutnya kita set dengan nip dari staff tersebut adalah 19982012 dengan jumlah kehadirannya adalah 20 yang kita masukkan dalam set kehadiran. Begitu juga dengan dosen, kita set nama dosen yaitu Darmadi, selanjutnya kita set nip dosen yaitu 19902009 dengan jumlah SKS yang diampu yaitu 12 yang kita masukkan dalam set SKS. Selanjutnya adalah pegawai. Kita set nama pegawai yaitu Kadek dengan nip pegawai Kadek yaitu 19992008. Oke. Selanjutnya adalah daftar gaji. Pada daftar gaji ini kita menampilkan bahwa AB add pegawai staff untuk menampilkan staff, AB add pegawai A untuk menampilkan dosen, AB pegawai add pegawai untuk menampilkan pegawai, dan AB print semua gaji adalah untuk menampilkan semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan run untuk ini. Nah, berikut adalah hasil yang ditampilkan, yaitu staff dengan nama Putu, staff nama Putu dengan NIP 199820012 itu mendapatkan gaji 2.500.000 yang diperoleh dari gaji pokok 1.500.000 ditambah 20 dikali 50.000 dari kehadirannya. Kemudian ada dosen dengan nama Darmadi dengan NIP 1990209 mendapatkan gaji 2.940.000 yaitu dengan gaji pokok 1.500.000 ditambah 12 dikali 120.000. 12 merupakan jumlah SKS yang diampu. Sementara Kadek dengan NIP 1992008 dengan gaji 1.500.000. Berikut penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 akan saya jelaskan.
Masih on mic. Iya, makasih. Selanjutnya yaitu nomor 2, menghitung varians dengan data berupa vektor. Di sini main kelasnya yaitu adalah vektor UTS. Untuk public static void min-nya, di sini ada integer vektornya yaitu dengan nama data, yaitu ada 3 elemen yaitu 36, 27, dan 45. Kemudian di sini ada vektor vec sama dengan new vektor data. Kemudian sistem outprint vektor, kemudian akan mendisplay vektornya itu dengan vec display data. Kemudian selanjutnya yaitu integer hasil jumlah yang diinisialisasikan dengan 0, kemudian hasil jumlah sama dengan vec CLH vektor, di mana CLH vektor itu merupakan metodenya, kemudian sistem outprint hasil penjumlahan vektor. Kemudian selanjutnya yaitu integer subtraction sama dengan vec kurang vektor vektor ini vec, di mana kurang vektor konstanta ini merupakan metodenya. Kemudian sistem outprint, kemudian di display lagi vektor display subtraction. Subtraction ini merupakan variabelnya yang ada di kelas. Kemudian selanjutnya integer multiplication sama dengan vec kuadrat vektor juga merupakan metodenya. Kemudian sistem outprint hasil kuadrat vektornya kemudian di-display dengan variabelnya yaitu multiplication. Selanjutnya untuk menghitung mean, di sini ada integer hitung mean sama dengan 0, kemudian hitung mean sama dengan vec hitung mean vec, di mana hitung mean ini merupakan metodenya yang ada di kelas. Kemudian sistem outprint hasil hitung mean. Dan untuk yang terakhir yaitu integer hitung varians sama dengan 0. Hitung varians sama dengan vec hitung varians. Hitung varians ini merupakan metode yang ada di kelas. Kemudian sistem outprint hasil hitung varians. Kemudian untuk kelasnya yaitu vektor, di sini integer datanya yaitu berupa array, kemudian public vektor dengan parameter integer vektor, this data sama dengan vektor. Kemudian public integer get element untuk mendapatkan elemen dari array tadi dengan parameter integer position. Di sini akan mereturn data position-nya. Kemudian public integer get size untuk mendapatkan ukuran atau panjang dari array-nya, kemudian return this data length. Selanjutnya yaitu public void display untuk menampilkan vektornya tadi dengan parameter integer array dari vektor dengan sistem outprint seperti berikut ini. Kemudian public integer jumlah vektor, di mana di sini integer addition saya inisialisasikan dengan 0, kemudian addition sama dengan data ke 0 ditambah data 1 dan data 2, karena di vektor ini hanya terdapat 3 elemen. Kemudian return addition. Selanjutnya, untuk pengurangan vektor dengan sebuah konstanta, di sini metodenya yaitu kurang vektor const dengan parameternya vektor vec. Di sini nanti hasilnya yaitu berupa array. Untuk integer konstantanya saya menggunakan 8. Kemudian integer array dari subtraction sama dengan new integer vec get size. Untuk for integer i sama dengan 0 dengan i kurang dari vec get size, yaitu kurang dari total panjang dari vektornya. I terus bertambah. Kemudian subtraction I sama dengan vec get elemen dari I dikurangi konstantanya. Kemudian akan mereturnkan hasil subtraction-nya. Selanjutnya yaitu kuadrat vektor. Di sini menggunakan metodenya bernama kuadrat vektor. Integer, tipe datanya integer berupa array dengan parameternya vektor vec. Kemudian di sini ada integer multiplication sama dengan new integer vec get size. For integer i sama dengan 0 dan i kurang dari vektor get size, i terus bertambah.
Untuk multiplication-nya yaitu sama dengan vektor get elemen I dikali vec get elemen I, atau vec get elemen I kuadrat. Kemudian di sini saya akan mereturn hasilnya multiplication. Selanjutnya yaitu untuk menghitung meannya, menghitung nilai rata-rata. Di sini saya gunakan parameter vektor A, di mana hitman sama dengan 0. Kemudian saya akan memanggil variabel addition dari function JLH vektor yang sebelumnya. Kemudian untuk menghitung mean, hitman sama dengan addition dibagi data length atau panjangnya vektor. Kemudian akan mereturn hitman-nya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghitung variance, di mana di sini akan mereturn satu angka saja dan di dalamnya memanggil function hitung mean kurang vektor konstanta, kemudian kuadrat vektor dan juga jumlah vektor. Yang pertama yaitu memanggil variabel hitman yang ada pada function hitung mean. Kemudian di sini memanggil integer subtraction dari function kurang vektor konstanta. Kemudian untuk for integer i sama dengan 0, dengan i kurang dari get size, i terus bertambah. Untuk subtraction-nya di sini ada yang berbeda, yaitu get element i dikurangi dengan hitman-nya. Kemudian yaitu ada integer multiplication, di mana variabel multiplication ini memanggil dari function kuadrat vektor. Untuk multiplication-nya ini sama dengan subtraction i dikali subtraction i. Kemudian untuk integer addition-nya kita memanggil dari function jumlah vektor. Untuk addition-nya sama dengan multiplication yang ke 0 ditambah multiplication 1 ditambah multiplication 2. Kemudian untuk menghitung variansnya di sini saya inisialisasikan terlebih dahulu. Untuk hitung variansnya sama dengan 0, kemudian hitung variansnya sama dengan addition dibagi data length dikurangi 1. Kemudian di sini saya akan mereturn hit variance. Kemudian saya akan mencoba untuk run. Nah, di sini akan ditampilkan vektornya yaitu 36, 27, dan 45. Dengan hasil penjumlahan dari vektornya yaitu 108 yang diperoleh dari 36 ditambah 27 dan ditambah 45. Selanjutnya hasil pengurangan vektornya, di sini hasilnya berupa array. Untuk vektornya ini dikurangi dengan konstanta tadi yang telah diinputkan yaitu 8. Jadi 36 dikurangi 8 sama dengan 28, 27 dikurangi 8 sama dengan 19, dan 45 dikurangi 8 sama dengan 37. Kemudian untuk hasil kuadrat vektornya, di sini hasilnya berupa array, di mana kuadrat dari 36, 27, dan 45 dengan hasilnya yaitu 1296, 729, dan 2025. Kemudian untuk menghitung meannya ini hasilnya yaitu 36 yang diperoleh dari 36 ditambah 27 ditambah 45 dibagi 3. Terus kemudian yang terakhir yaitu menghitung variansnya dengan hasil 81. Untuk hitung variansnya ini itu vektornya ini dikurangi terlebih dahulu dengan meannya. 36 dikurangi dengan 36, 27 dikurangi 36, dan 45 dikurangi 36. Kemudian hasil pengurangan tersebut dikuadratkan. Kemudian dari hasil kuadrat tadi dijumlahkan, selanjutnya dibagi dengan data length atau panjang vektornya ini dikurangi 1. Hasilnya yaitu 81. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.